nggak di agamamu? Kalau ada, ayo tunjukkan datanya di mana. Aturan atau runutan. Siapa-siapa yang boleh dinikahin. Ayo naik ke atas. Ayo bawa data ke atas. BBT. Nggak sanggupnya kau, rupanya pengecutnya kau. Cuma modal typing aja kau. Dale itu dale. Apa ya? Bukan sombong kurasa, bukan sombong. Kalau saya berbicara tentang 343 marga dan bagaimana nanti distorsinya marga-marga yang dihilangkan tahun 1938 dan yang kemudian proses penghapusan Parhatobanon itu. Nah, berakhirnya perbudakan di tanah Batak yang dipelopori oleh dari tokoh agama itu dari dua secara khusus, yaitu Islam dan HKBP itu. Nah, itu perlu diterangkan bahwa 1938 sampai 1995 sebelum muncul RPP yang baru dari HKBP itu misalnya, itu masih sangat toleransi. Contoh bagaimana orang-orang Paluta atau orang-orang Angkola sampai sekarang itu masih toleran. Nah, saya kan selaku yang sering ke sana berkunjung. Nah, untuk orang-orang yang Kristen atau orang yang coba nonton nanti seorang penjelajah itu ada saudara saya namanya golongan hitam tuh, atau lihat perjalanan-perjalanannya bagaimana di sana itu sangat toleransi. Dan yang kemudian, nah belakangan ini saya terniat atau terbuka hati untuk menjelaskan bagaimana duduk dari Perang Padri yang saat itu digunakan oleh orang-orang Belanda lah, saya bilang Belanda, untuk mengambil hati daripada orang kawasan Toba lebih khusus, padahal itu pure adalah politik balas dendam dari Poki Sonangol-ngolan, Ali Jatenggar Siregar, dan Ali Sakti Nasution terhadap terahnya si Singamangaraja, yang saat itu si Singamangaraja ke-10 adalah marga Siregar. Nah, ini sejarah-sejarah seperti ini perlu disampaikan bahwa di sana tidak kebetulan sudah ada agama, tetapi yang paling penting adalah dimobilisasi oleh politik balas dendam dari sesama orang Batak itu. Nah, itu harus perlu diterangkan, kan begitu, supaya antara umat beragama tidak saling menyerang dan mengambil Perang Padri itu dari sudut pandang doktrinisasi dari kepentingan Belanda saat itu, kira-kira begitu. Oke, sekarang kita merunut kepada agamanya si Singamaraja saat itu. Kenapa orang Aceh memberikan panglimanya ke sana? Ini yang menjadi satu tolak ukur. Karena memang Raja Aceh membantu kerajaan Singamangaraja saat itu dengan mengirimkan panglima ke Tanah Batak. Tujuannya apa? Karena memang mereka di dalam Islam kami ini bersaudara. Islam itu sudah ada di Tanah Batak. Islam itu sudah ada di Tanah Batak. Di saat Belanda menyerang dan berusaha mempropaganda, menciptakan memecah belah di dalam kehidupan berbangsa di Tanah Batak. Yang menjadi lawan daripada Singamangaraja bukan hanya Belanda, melainkan orang-orang yang terhasut untuk ikut seperti agama-agama yang dibawa oleh Belanda. Mereka lah sebagai musuh utama. Jangan kita butakan sejarah, kawan. Sejarah Tanah Aceh, sejarah Rencong Aceh menjelaskan adanya panglima perang yang dikirim ke Tanah Batak. Jangan dilupakan. Panglima Tanah Aceh dari Aceh itu jelas dikirim, dan yang kemudian Siti Bahari Burusilalahi yang istrinya dari Raja Aceh yang dia di makamnya itu di Takengon, dan nanti Raja Margolang III di kawasan Takengon ini, dan yang kemudian Tuanku Tambunan. Nah, artinya masalah agama itu sudah ada di Siti Bahari, misalnya Islam sebelum Indonesia merdeka, atau Tuan Tinambunan menjadi pahlawan, atau yang lain, kan
ada raja-raja di kawasan Takengon ini dan marga-marga di kawasan ini, kan ada orang-orang Batak juga datang ke sana. Jadi saya pikir ada sudut pandang yang dilupakan menurutku, dan yang kemudian jauh, misalnya sebelum datang ke Kristenan itu di Sihotang sudah ada Islam eksis, kira-kira begitu kan. Nah, waktu penghapusan perbudakan di tanah Batak 1938 dan itu dikonsolidasi mulai 1908, bahwa antara Islam dan Kristen, padahal Kristen itu baru eksis, itu paling muncul itu 1900-an karena baru berdiri 1981. Artinya Islam juga sudah memperjuangkan kesetaraan hak atau penghapusan perhatobanan atau budak perbudakan, kira-kira begitu. Nah, yang mau saya pertanyakan, tahu nggak teman-teman, dulu budak dari kakek-kakek kita itu atau leluhur-leluhur kita itu atau hatobannya itu kemana? Semua itu dimargakan dan disetarakan haknya. Sekarang pertanyaannya, di mana kesetaraan itu? Dari sudut pandang agama mana yang membawa kesetaraan itu? Saya pikir mereka sudah berdampingan. Nah, baru-baru ini dogma semakin keras merongrong budaya itu, kira-kira begitu. Iya, dogma dari agama Islam apa Kristen menurut Anda sendiri? Ya, bisa kita lihat secara eksplisit kan di gereja GSRI misalnya, masih menggunakan marga tetapi tidak lagi menggunakan adat dan budaya Habatakon itu untuk proses pernikahan, padahal Jawa masih menggunakan adat Jawanya dan diberkati oleh agama itu, yaitu Islam, dan di yang lain juga masih seperti itu. Kalau di kami sudah jelas tidak lagi menggunakan budaya Batak itu untuk proses pernikahan, itu sudah jelas, sudah langsung tidak lagi menggunakan itu, langsung ke gereja, tidak ada budaya karena itu adalah ajaran hantu, kira-kira begitu. Ya, jadi sebagai Islam, apakah kita sebagai kami Islam yang menurut Anda, pantauan Anda, apakah kami melanggar adat di dalam kami beragama Islam? Nah, justru hal-hal seperti itu yang kami pernah melupakan adat. Ya, makanya Bang Ali saya suarakan, Islam juga harus bersuara terhadap agama-agama yang seperti itu, Batak yang Islam begitu. Harus perlu menyuarakan hal seperti itu. Karena harus kita akui, saya akui ada seorang pendeta misalnya berkhotbah di Pusuk Buhit dan dia mengutarakan di sana misalnya hanya ada nama satu Tuhan yaitu Yesus segala macam, dan semua tahun-tahunnya itu diporak-porak. Jangan munafik lah. Itu. Jangan munafik. Sudah ngaco. Jadi jujur ya, parmalim itu bisa diartikan daripada adat istiadat dan cara yang mereka lakukan. Mereka hanya ajaran Muslim yang belum sempurna. Ya, yang digunakan apa? Debata mula jadi Nabolon. Apa maksudnya debata mula jadi Nabolon? Yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling besar, yang pertama ada yang paling besar katanya. Siapa yang mengajarkan sifat Allah atau kemahaan Allah yang awal dan akhir, yang tidak berawal, dan yang paling besar Allahu Akbar? Islam kan setara. Ya karena dulu bahasa Indonesia belum ada, literasi bahasa Indonesia belum ada. Mereka memakai bahasa literasi bahasa Batak. Makanya dikatakan mana mula jadi Nabolon, yang pertama ada yang paling besar. Begini, Amang. Saya juga harus kasih tahu data atau fakta sebenar-benarnya, bahwa menurut data yang saya baca, Singamangaraja rupanya Islam loh dari setelah pulangnya dari Aceh. Saya harus berani menyatakan sesarkas itu. Dan atas dasar itu dia mendapatkan bantuan dari Aceh untuk proses perlawanan di wilayah Dairi walaupun dia dijebak. Saya tidak sedang mendukung atau melemahkan historikalnya, tapi saya harus jelas mendudukkan bahwa stempelnya saja sendiri sudah menggunakan hal seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain tidak punya stempel Singamangaraja, saya masih ada salinannya. Kalau berbicara seperti itu,
Nah, yang kemudian antara konteks si Singamangaraja sebagai si Raja Batak itu belum saya terima sampai sekarang. Karena saya hanya berbicara bagaimana polarisasi dan klaim dari gereja tentang Parmalim dan tentang si Singamangaraja itu sendiri. Padahal sebelum Parmalim muncul sudah ada ajaran yang lebih tua adalah Parbaringin, yang kemudian Parhudamdam, yang kemudian Parsiteka. Nah, orang Batak yang merasa paling Batak mungkin tidak paham. Mungkin saya harus terangkan itu aliran Parsiteka, aliran Parhudamdam, aliran Parbaringin, dan dari Parbaringin nanti ada 72 mantra yang menggunakan Arab Gundul, dan yang kemudian nanti di dalam aliran Parsiteka penggabungan antara Arab Gundul dan Ibrani kuno. Ya, Batak itu bukan tentang Parmalim, itu maksudku, supaya tidak tergeneralisasi oleh orang-orang yang merasa paling Batak begitu. Ya, jadi yang pasti, ya menurut Guru Sending ini, dari cerita Guru Sending ini, yang pasti yang melakukan pembelaan di tanah Batak Kristen atau Islam? Ya, kalau yang melakukan perlawanan terhadap penjajah. Ya, kalau saya berbicara tentang bagaimana si Singamangaraja meminta bantuan terhadap Aceh, artinya saya tidak perlu menyimpulkan, disimpulkan aja. Toh juga kita sudah menjadi manusia yang berpikir, kan kira-kira begitu kan? Kan berarti yang membela negara ini, iya, apakah asal dari Islam atau dari Kristen yang membela tanah Batak, yang memperjuangkan tanah Batak? Saya dudukkan dulu pertama begini, Amang. Abad ke-7 yang saya tahu sudah ada yang sekolah tentang administrasi di Abbasiyah. Nanti saya terangkan siap marga-marga apa itu di kawasan Mandailing. Nah, yang kemudian tahun 1400 sama 1200 sampai 1800 itu dari kawasan Mandailing. Dragon Ball ini siapa ya? Ngorok dia. Mute-kan aja dulu host. Bang Ipul, ayah, dimutkan aja atau diturunkan aja si dragonnya. Dragon yang mana? Ini dragon ini Islam apa Kristen dia nih? Ngorok dia. Dragon. Dragon itu punya dragon ya. Enggak ada kan dragon lah. Mau pulang ke sini. Oke, begini saya lanjut dulu. Marga Harahap dan Marga Nasution dan Marga Lubis dan satu lagi nanti Marga Tanjung itu yang diutus berangkat ke Turki atau dulu namanya Kesultanan Utsmani untuk sekolah militer dan sekolah pemerintahan dan administrasi. Nah, makanya nanti yang menjadi jaksa atau hakim pertama itu di kawasan Mandailing itu adalah Marga Harahap. Nah, yang mau saya terangkan di situ, jauh sebelum Batak dikenal di dalam kaca nasional, orang-orang Mandailing yang Islam lah yang membawa pertama sekali itu ke kaca nasional. Makanya selalu menyatakan sebelum Kristen itu eksis dan didudukkan pada dasarnya, Islam sudah membawa Batak itu ke kaca nasional, termasuk Amir Syarifu bin Harahap, M. Sanusi Paneh, dan yang lainnya, kira-kira begitu, termasuk Nasution. Dan oleh sebab itu nanti posisi-posisi strategis itu diberikan kepada orang-orang teman-teman dari Batak Mandailing. Contoh di bagian militer itu diberikan kepada mereka karena mereka sudah sekolah militer ke Utsmani. Nah, fakta-fakta seperti ini yang tidak pernah disuarakan. Teman-teman Mandailing tidak pernah berbicara bahwa kami sudah pernah bagian penting dari kemerdekaan ini, kira-kira begitu. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi tentang asal muasal atau keberadaan Islam di tanah Batak dimulai dengan bukti fakta atau bukti otentik di mana kuburan atau yang diapakan di makam tinggi Barus di bukit sudah jelas itu adalah sahabat daripada Rasulullah langsung, ya, sebagai sahabat Rasulullah yang sudah pertama sekali menginjakkan Islam, pertama sekali menginjakkan kakinya di bumi Nusantara ini di Tanah Barus sebagai titik nol. Tanah Barus wilayah mana? Wilayah Sumatera Utara, wilayahnya Batak. Titik nol, ya, perjalanan Islam di Nusantara ini. Oke, yang satu lagi
yang menjadi sebagai tolak ukurnya. Nias, Bang Ali. suku Nias, mereka menamakan Nias bukan berasal daripada bahasa Nias, tetapi berasal daripada bahasa Batak, bahasa Arab yang bermakna manusia. Ya. Oke, saya coba klarifikasi dulu perjalanannya begini. Tapi memang yang paling eksis itu adalah yang dibawakan oleh Syekh Mahmed, sahabat langsung dari baginda Nabi Muhammad itu. Nanti itu dicatatkan di dalam bukunya catatan Tapian Dauli Hutagalung. Dan yang kemudian bagaimana nanti di Samosir itu satu kampung itu adalah orang Arab yang dimargakan. Nah, nanti saya terangkan lebih panjang lagi. Nah, makanya dulu disebut itu si Balga atau si Bolga itu adalah orang-orang Arab yang dimargakan menjadi ada nanti Lubis, Nasution, Harahap masuk ke dalam klan mereka, permargaan mereka. Nah, yang kemudian mau saya terangkan begini. 632 sudah ada di sana masuk Kristen Ortodoks, tapi tidak diterima karena membabi buta khusus untuk melakukan yang namanya pengkristenan, sehingga tidak diterima. Karena kami sudah beradat, sudah berbudaya segala macam tuh. Nah, yang kemudian masuknya Kristen Arianus yang Sabilian 640 itu juga tidak diterima karena langsung talk to the point atau on the track, yaitu penyebaran dan menyatakan bahwa Batak itu adalah kegelapan, kira-kira begitu. Makanya dulu ada mereka menerangkan tentang eklesia dipanggil dari kegelapan untuk mengerang terang Allah, kira-kira begitu. Artinya mereka waktu itu tersinggung, maksudmu kami ini gelap, kira-kira begitu. Nah, setelah datang dari siapa namanya Syekh Mahmed, nah 672 dia datang dengan cara yang lebih elegan dengan menggunakan yang namanya politik etis. Bagaimana dia hukum-hukum berdagang, hukum-hukum tentang keuangan Islam dia terapkan di sana, dan itu harus betul-betul dihidupkan. Nah, yang saya sesalkan dari teman-teman Batak Mandailing termasuk anak muda, mereka tidak pernah mendudukkan substansi bagaimana pengaruh dari siapa namanya Syekh Mahmed. Dia memberikan edukasi pemahaman tentang ekonomi Islam di sana saat itu, dan juga itu diadopsi oleh sampai sekarang di dalam kebudayaan itu dan menyatu tanpa kelihatan sama sekali, bahkan seolah-olah samar. Kira-kira begitu yang mau saya suarakan supaya teman-teman dari Batak Mandailing itu dudukkan dulu substansi dari Syekh Mahmed itu, bahwa dia berpengaruh besar di dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan itu. Kira-kira begitu dari saya sebagai dari sudut pandang yang netral. Ya, tahu sama tahu naik sini. Apa yang ingin kau suarakan? Naik sini, nggak perlu kau typing. Nggak ada orang Batak, tapi katanya orang Batak udah dikubur rasa takutnya saat dia lahir. Mana? Naiklah sini, nggak perlu kau takut. Mananya? Bataknya kau? Ya? Katanya orang Batak udah dikubur rasa takutnya di air Danau Toba. Mana? Cuman semboyan aja. Ya. Naiklah. Apa yang ingin kau suarakan? Ayo bersuara di atas. Tak perlu kau typing seperti itu. Tanpa alur yang jelas. Ayo. Nah. Jadi kalau babi itu bukan dalih ya, yang mengganti horbo, ya, menjadi babi. Itu bukan saya juga bingung akhir-akhir ini sekarang bagaimana parameter untuk mengukur Batak dan Habatakon itu berdasarkan daging babi. Itu ngaco itu, ya. Untuk bisa dikatakan menjadi Batak itu harus parameternya dan ukurannya daging babi. Ya kan udah ngaco itu. Itu sebetulnya kalau bisa dibilang. Iya kan. Iya, bukan ngaco kawan. Dia kan di sini mengapa itu dalih hambing. Itulah dia yang itu typing dia. Dia dalih.
Jadi kepengisutannya dia tunjukkan di atas. Sini. Ya. Ngapain juga kamu? Typing tidak jelas. Yang jelas yang mengganti, tolak ukurnya mengganti paradaton. Itulah yang pantas disebut dalil. Ya, itu tolak ukurnya, merubah paradaton. Bisa merubah paradaton dengan menggunakan kain putih saat kalau kami dibilangnya itu mangokal huli, dan orang Batak ya dari Batak, dan itu tidak lagi menggunakan ulos tapi harus dengan kain putih, kira-kira begitu kan. Artinya itu salah satu penghinaan dan intervensi terhadap kaum atau hukum-hukum adat, kira-kira begitu. Nah, yang membuat saya tertarik begini, di dalam Islam itu yang saya lihat ada dia yang wajib, ada yang tidak wajib, ada yang haram. Artinya ada di sana pertimbangan sebijaksana mungkin, kira-kira begitu. Nah, yang saya lihat di dalam yang di dalam Geseri saya sebutkan supaya langsung kepada pelakunya. Geseri, Gereja Sidang Rohul Kudus Indonesia, itu jelas adalah penghilangan dan pendegradasian secara membabi buta bahwa budaya Batak itu adalah ajaran iblis, kira-kira begitu. Nah, itu yang menjadi atensi khusus terhadap saudara-saudara saya, teman-teman dari yang Batak Islam, kira-kira begitu. Nah, kalau saya menyebutkan Batak Islam, mungkin apakah juga teman-teman Islam tersinggung? Ketika saya menyebutkan Batak Kristen, saya mungkin akan diserang karena mereka harus menduluankan Kristen dulu baru Batak, Kristen Batak gitu. Jadi sudah tergeneralisasi bahwa Kristen itu Batak. Nah, saya juga berharap teman-teman atau saudara-saudara Muslim menyebutkan Batak, suku Batak yang beragama Islam, bukan Kristen yang Batak. Kan kira-kira gitu kan. Jadi ngaco itu bagi saya pandangan-pandangan seperti itu. Iya, jadi di situ Islam hukumnya fleksibel. Ya, artinya sesuai dengan tidak melanggar kultur dan literasi, namun juga tidak melanggar agama. Mereka memperbolehkan memakai ulos atau segala macam, tidak melarang ulos dan tidak melarang apa, karena ajaran Islam itu ada fleksibilitasnya, fleksibel dia. Nah, di mana? Nah, sebagai contoh kita bilang, babi misalnya adalah makanan yang haram. Tapi ada kalanya bisa menjadi halal di saat situasi-situasi yang membutuhkan, yang sangat memberikan risiko tinggi misalnya. Ya boleh, tapi jangan dengan satu syarat, dia di situ janganlah kamu berlebih-lebihan. Nah, jadi demikian juga dengan hukum-hukum yang lain yang memang lewat ajaran Islam selaras gitu. Nah, makanya tidak bertentangan. Kalau kita bilang lah ya, tentang hukum-hukumnya sudah jelas tadi, sesuai dengan hukum paradaton. Biana maritong biar habluminan nasnya lengkap aturannya. Jadi ini pasti yang menyatakan kami ini orang-orang Islam ini sebagai dalil tentunya berasal daripada orang-orang di dalam Batak yang sudah beragama Kristen. Karena memang doktrin daripada agamanya mengajarkan untuk membenci kami, untuk menolak kami. Di sini yang menjadi tolak ukurnya, apalagi di sini di kursi lintas agama. Ini apakah pantas kepatutannya dia mengatakan demikian kepada orang sedangkan dia tidak pernah merilis dirinya sendiri?
Kembali dong kepada agama Anda. Apakah Anda sesuai dengan adat Batak? Apakah ajaran agama Anda itu yang dibawa? Ya, mengajarkan sedemikian, mengajarkan kebencian. Apakah pantas agama yang Anda imani itu yang mengajarkan kebencian itu pantas disebut agama? Ya, agama yang menjadi tuntunan hidup. Pantas. Bahkan lewat pengajaran saja sudah berbeda. Lewat pengajarannya saja sudah membantah adat istiadat. Bahkan ya, norma-norma kemanusiaan dilanggar di dalam ajaran agamamu. Itu yang mau kau paksakan. Sebagai kamu mengaku sebagai orang Batak, padahal ajaran agama kamu bertentangan dengan norma-norma agama Batak, orang Batak. Adat istiadat orang Batak. Ya. Di sini yang rasis itu siapa? Sekarang kita cari siapa yang rasis. Apakah Islam yang rasis atau Kristen? Lukas 19:27. Barang siapa seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawa ke dia ke hadapanku dan bunuh di depan mataku. Itu apakah itu bukan rasis? Ya, apakah itu bukan rasis? Memberi permusuhan kepada orang lain. Melakukan pembunuhan kepada orang lain. Matius 10 nomor 34-36 sampai 37. Musuh setiap orang adalah orang sisi rumahnya. Memusuhi saudara-saudara. Apa itu bukan rasis? Musuh setiap orang adalah orang sisi rumahnya. Akan memisahkan bapak dengan anak, anak perempuan dengan ibunya. Apakah itu bukan ajaran pemecah belah? Apakah itu sesuai? Apakah sesuai dengan adat tradisi orang Batak? Ya. Jadi jangan bawa ke pengecutan Anda ke Komal. Ya. Jadi jelas ya. Tidak ada orang Batak mengajarkan kerasisan, tapi ajaran Kristen mengajarkan kerasisan. Ajaran Islam tidak pernah mengajarkan. Hablu minallah, hablu minan nas. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Untuk sembahanmu, untuk kesembahanku. Mana rasisnya? Siapa yang rasis sebenarnya? Lukas 19:27. Ya, Lukas 19:27, Matius 10:34-36. Apakah itu bukan rasis? Di mana? Ajaran damainya di mana? Di mana aplikasi atau ayat ajaran damainya? Toleransinya di mana? Mana ajaran kasihnya? Kalian hanya berbalut dengan ajaran kasih, padahal sesungguhnya kalian adalah penjajah. Ajaran penjajah yang melakukan tipu daya. Ayah, ini Bang Juma ini ya? Ya betul. Ayah pun? Iya, Bang Juma iya. Koparku na Bang Juma. Iya, capean. Istirahat. Iya. Jadi itu. Siapa yang mau buat ini? Yang tadi ini yang mau masuk ini yang apa? Yang dari Kristen aja dulu, yang dari Kristen. Typing dia, yang dari Kristen. Yang dari Kristen. Mana yang berani? Ayo typing. Tak ada yang berani. Iya.
Ini yang mereka ingin lakukan, yaitu memecah belah. Divide and impera itu mereka ingin aplikasikan. Ayo yang typing di bawah. Siapa yang Si Marja Unjung. Ayo. Ini 37 orang ada di bawah yang meminta permintaan. Ayo typing dulu kalian. Biar aku betul kenal ya siapa bahasa-bahasaku tadi. Kayak mana Bang Ali Aceh, kita batakkan aja Abah Saipul ini. Ya, boleh. Abah takon aku. Ya harus ada hormat si gagak duhut lah. Gak apa-apa, biar kita margakan aja. Nababan aku, nababan. Dia mau sama dengan Saifuddin Nababan, biar kita panggil Saifuddin Nababan itu. Dia fansnya itu Saifuddin Nababan. Dari depan ke belakang bolak-balik tetap Nababan, nggak bisa ganti deh. Ayo yang yang mana ini? Banyak ini yang mau naik, tetapi nggak tahu aku yang mana. Islam semua nampaknya ini mau naik. Iya, mungkin tadi yang karena apa itu? Karena tadi yang orang-orang Batak yang dari Mandailing mungkin mau minta naik itu, Bang. Kemungkinan. Iya, kita naikkan dulu yang kita naik dulu. Rindu ayah. Ayahnya udah ada di samping itu, Bang. Rindu ayah. Adanya ayah di sini. Iya, ngapain juga rindu. Iya, si Sony Muslim. Gimana? Makasih paturita Nabi ya. Masya Allah, memang ayah Saifuddin udah kafah dia dalam kebatakan itu ya. Ini si Naoto Naguk ini gimana ini? Kok dari tadi dia sampai kedudukan jadi koma? Rupanya Saifuddin sudah menjadi Batak yang kafah ini. Iya, betul. Enggak, aku mau tanya ini si Naoto Naguk ini kan orang Kristen juga ini kan? Nggak tahu kita. Ya? Belum ada. Tapi udah tenggelam dia. Halo. Udah tidur dia itu. Tenggelam dia itu. Batak yang kafah ya. Keren juga itu. Batak yang kafah gua. Ya begini loh, ini mungkin kalau ada perspektif atau pandangan sejarah yang berbeda boleh disampaikan. Nanti dari teman-teman Jong Celebes, Jong Sumatera atau Jong Java boleh nanti membantah narasi yang saya sampaikan. Tapi setahu saya ketika dibentuk Jong Sumatera dan hampir pemikiran dari orang-orang Batak itu tidak lahir di sana, tidak eksis, sehingga Amir Syarifuddin Harahap dan M. Sanusi Pane dan saudaranya yang dua itu, mereka membentuk yang namanya Jong Batakbon yang dipelopori oleh Batak Islam Mandailing, dan nanti itu dipelopori oleh mereka sehingga eksis Batak itu di kaca nasional, dan berdirilah Jong Batak yang dipelopori oleh mereka, dan lahirlah Sumpah Pemuda dari gabungan dari 9 Jong atau golongan itu. Nah, saya berterima kasih terhadap Batak Mandailing. Tanpa mereka tidak akan pernah ada yang menduluankan budaya dan adat Batak itu ke kaca nasional. Jadi saya berterima kasih, tanpa Batak Mandailing, Batak ini mungkin tidak akan dikenal dalam kaca nasional. Saya berterima kasih kepada orang-orang mereka dan keturunan-keturunan yang pernah disekolahkan ke Usmani. Begitu kalau dari saya harus tahu mengucapkan terima kasih, kira-kira begitu. قلنا لكم البيت اللي قبالنا للبيع، وطبعا زي ما قلنا لكم siapa itu? Siapa itu?
Sorry. Kenapa rindu ayah kok kayak gitu ngoceh? Ngoceh apa dia? Kenapa rindu ayah kok? Itu tadi apa yang dia katakan? Rindu ayah itu. Ngoceh apa dia? Ya. Jadi gitu ya. Memang ya harus kita sikapi lah kawan-kawan kita yang di luar yang masih berpemikiran masih terdoktrin dengan doktrin-doktrin penjajah di dalam isi kepalanya. Nah, ini doktrin-doktrin penghasutan, kebencian, ini. Tapi ya kalau kita perhatikan ya, Islam tidak pernah mensukukan atau memberikan statement-statement yang kasar seperti yang kita lihat di typing-typing bawah ini, yang bisa saya pastikan berasal daripada orang-orang Batak yang Kristen. Ya, ini yang terjadi. Narasi-narasi menyudutkan yang berasal dari ya keberadaan agama yang mereka imani, yang mungkin ya mengajarkan sedemikian kebenciannya kepada orang-orang yang memeluk agama Islam, orang Batak yang memeluk agama Islam. Mereka benci. Makanya di sini tanda tanya besar. Ada apa gerangan bagi kalian? Ya, apa gerangan yang terjadi sama kalian? Sehingga kalian begitu benci kepada kami orang-orang Islam, orang-orang Batak Islam. Apa dasar? Ya. Apa dasar kalian melakukan kebencian kepada kami? Apa dasar kalian melakukan kebencian kepada kami? Apakah kamu menginginkan seluruh orang Batak itu harus Kristen? Salah kawan-kawan. Ya, cium pantat pendeta sana. Cium pantat pendetamu itu. Jilat itu. Ya. Karena mungkin ajaran agamamu mengajarkan seperti itu. Islam tiada pernah seperti itu. Mengajarkan kebencian. Ya, tidak ada. La ikrah fiddin, tidak ada paksaan di dalam Islam. Bukan kamu memaksakan orang untuk menjadi Kristen. Ya, saat mereka beragama Islam. Dengan mengatakan kamu dalle, menghina kalian. Apa tujuan kalian menghina? Apa kalian mengharapkan orang memasuki agamamu yang tidak logis diimani sebagai suatu agama yang menjamin kehidupan, yang memberikan kedamaian? Mana ajaran damainya? Tadi sudah saya ucapkan. Di mana kedamaian diajarkan di dalam agamamu? Jika dalam porsi utamanya agamamu mengharapkan pembunuhan, agamamu meminta perselisihan, mengharapkan pembunuhan, ya, agama mana meminta perselisihan. Selamat bergabung. Mereka nggak tahu bang, kalau Kristen itu ya dia hubungannya sama Pulau Patmos, tapi kalau Batak hubungannya sama Pulau Samosir. Itu orang tuh nggak tahu itu. Iya, betul. Yang dari Pulau Patmos ya, Roh Halus yang berfirman di Pulau Patmos ya. Ya. Itu. Kalau Batak dari Pulau Samosir lah. Tapi
Tapi ya mereka mengaku. Begini untuk teman-teman semua. Saya juga harus perlu kasih tahu bahwa buku yang dikeluarkan oleh WM Huta Galung adalah produk dari Belanda untuk mengeneralisasi bahwa seolah-olah Batak Toba yang paling berkuasa. Itu harus segera saya suarakan, nggak boleh tidak. Itu harus segera. Karena proses generalisasi Berarti pengetahuan propaganda Belanda juga lah ya. ya, itu saya harus jujur karena saya juga adalah seorang yang terjun langsung ke dalam. Dan buku yang dikeluarkan WM Huta Galung itu bukan benar, itu benar tapi bukan kebenaran, karena itu adalah produk dari pesanan dari Belanda untuk pengeneralisasian dan pengkotak-kotakan supaya bisa dibagi berdasarkan keresidenan. Nah, itu harus saya akui dulu. Karena saya terjun langsung ke dalam. Begitu. Jadi itulah tadi, memang kita sebenarnya yang beragama ini ya tidak ada paksaan sebenarnya. Tetapi kamu dengan pola-pola seperti itu memberikan doktrin-doktrin, memberikan penyalahan-penyalahan daripada sejarah. Ya, pernah aku dengar Guru Sending, pernah berdiskusi dengan orang Batak juga. Dia menyatakan bahwa yang pertama ada di negara, di tanah Batak ini orang Kristen. Aku berdebat memang. Tolong tunjukkan sama saya, di mana fakta dan bukti daripada kalau kamu mengatakan ajaran Kristen itu lebih pertama ada di Indonesia, di Nusantara ini. Tidak bisa itu. Syekh Maulana Al-Jabbar yang ada di Barus sebagai bukti bahwa tanah Batak lebih dulu didatangi oleh orang Islam. Ya. Jadi kita bukan apa, kita berusaha menunjukkan. Jadi kenapa ini ada pembutaan sejarah daripada orang Belanda? Ya, adanya kesimpang siuran sejarah mereka gunakan. Ini upaya menghancurkan persatuan bangsa. Upaya divide et impera. Slogan yang mereka bawa di dalam menjajah suatu negara untuk melancarkan teori 3G. Apa itu 3G? Glory, Gold, Gospel. Kekuasaan, harta kekayaan, dan tersebarnya Bible. Ini. Kenapa mereka bisa memakai Bible mereka sampai di tanah Batak memakai kata Debata Jehovah? Ya, memang mereka sempurna berjaya di tanah Batak dikarenakan keprimitifan orang Batak menerima ajaran mereka memakai kata Debata, yang notabene-nya ajaran daripada King James Version mereka memakai God. Di dalam kitab Yunani mereka memakai Theos. Sampai di tanah Batak mereka memakai Debata. Tujuannya sudah pasti mengkristenkan orang Batak. Jelas mereka berhasil. Dan ini juga terjadi untuk seluruh Indonesia yang notabene orang Islam atau negara yang mayoritas Islam. Mereka lalu memakai kata Allah. Tujuannya untuk apa? Tidak ada satu Bible pun yang lain di luar Bible berbahasa Indonesia yang menggunakan kata Allah. Tidak ada. Hanya di Indonesia. Dengan tujuan apa? Mengkristenkan orang Indonesia, orang Islam. Ini
tujuannya. Karena sasaran dari pengajaran mereka adalah orang Islam. Lalu mereka menggunakan kata Allah. Ya, memang ajaran ini ajaran berbahaya. Sudah saya katakan tadi, Lukas 19:27. Barang siapa seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawa dia ke hadapanku dan bunuhlah dia di depan mata. Bang Ali Aceh, sangat terlalu riskan dan berbahaya kalau tidak saya dudukkan latar belakang dari Van der Tuk, bagaimana menerjemahkan dari kitab suci itu ke dalam versi bahasa Batak. Itu terlalu tendensius nanti kalau tidak saya buka dulu referensi yang banyak tentang hal itu. Nah, yang kemudian bagaimana pembeda atau jebakan antara Kristen Batak dan Batak Kristen itu dua hal yang berbeda. Bagaimana kata yang disematkan itu adalah Kristen Batak, bukan Batak Kristen. Nah, di sana itu sudah ada proses jebakan. Jebakan yang sekarang itu baru terasa setelah hampir 200 tahun. Kira-kira itu yang terlalu berbahaya ketika untuk disebutkan, karena proses bagaimana lebih duluan disematkan kata Kristen daripada Batak itu sendiri. Jadi kalau saya mau membahas terlalu mendalam nanti itu tanpa mendudukan rujukan-rujukannya sangat berbahaya dan mungkin bisa bisa kena framing ke arah yang lain. Nah, mungkin kalau ada waktu besok lebih banyak, lebih leluasa, mungkin saya bisa buka referensi lebih mendalam tentang proses penggunaan kata debata jahubah, dan kenapa tidak menggunakan mulai jadi nabulun atau oppu mulai jadi nabulun. Kalau dalam bahasa Batak itu oppu dan opung dua hal yang berbeda. Opung merujuk kepada genealogi atau keturunan setelah dia 3 generasi atau sesudut kalau dalam bahasa Batak. Sedangkan oppu adalah gelar yang disematkan kepada penguasa, atau oppu itu Tuhan atau Tuan, kira-kira begitu. Nah, ada prosesnya di sana yang terlalu tendensi kalau saya terangkan, dan yang kemudian orang-orang Batak yang menyatakan Dalle itu adalah pada dasarnya orang-orang rasis. Itu salah satu rasisme itu. Rasis. Itu kalau dari saya, salam toleransi untuk semuanya. Kalau ada teman-teman yang mau bergabung, dan yang kemudian yang mau saya suarakan untuk Bang Ali, saya berharap Bang Ali juga segera mengkonsolidasi teman-teman dari Batak Islam, supaya perlu speak up dan berbicara bagaimana harusnya Islam, teman-teman Batak Islam menjadi motor di dalam merevitalisasi kembali budaya Batak yang sudah terdegradasi selama 200 tahun. Kira-kira begitu. Bagaimana dulu Syekh Mahmed itu dia bersahabat dan tetap merevitalisasi budaya-budaya itu tanpa menghilangkannya. Nah, saya membutuhkan seluruh suara-suara dari teman-teman Batak yang Islam supaya speak up tentang Habatakon itu. Horas dari saya, salam toleransi. Saya izin turun dulu. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ayo yang Kristen, ayo yang Kristen typing aja, aku Kristen gitu aja, atau tulis ya, tulis aja oh gitu, biar aku naik kan. Waalaikumsalam. Waalaikum. Ya. Ayo, yang Kristen biar kita diskusi aja di sini. Biar jangan terkesan kita itu monolog. Tadi si Nauto Naguk ada tadi di atas. Karena aku sibuk dengan si Sending, jadi apa pula dia? Berhala dia di atas. Ya betul, waalaikum saja kan. Nah itu kembali. Betul, aku kan jawab gitu tadi. Ya. Waalaikum. Udah Islam ya Guru Sending kan? Sudah. Jangan diulang-ulang. Juga, ya udah, jangan diulang-ulang. Udah.
Sekali dibilangnya udah lah. Ya udahlah. Kalau kayak gitu. Iya, dia lagi apa? Entahlah. Ini Allahu a'lam bishawab. Apanya yang Allahu a'lam bishawab? Apanya, Bang? Apa-apa? Ayo, yang Kristen aja dulu. Banyak kali buat permintaan. Nggak ada yang bisa ku tengok ini orang Islam. Yang orang Kristen. Kuangkatilah kalian semua ya. Apa yang mau kalian ngomong? Ngomonglah. Apa yang ingin sampaikan? Silakan. Oke, Winda. Belum lagi, belum sampai. L. Sang Kelana. Apa yang ingin sampaikan? Jangan tenggelam di atas komal lah. Di depan 700 orang penonton. Tadi sampai berapa itu tadi penonton itu? Sampai 2K itu tadi. Ya. Sang Kelana. Sudah lama di Komal, Sang Kelana. Selamat bergabung. Aduh, tenggelam pula. L, selamat bergabung. L. Asmara. Waduh, ketiduran semua kalian ini. Oh, tadi saya sudah 14 tahun di Aceh. Aslinya saya orang Sibolga. Tapi saya sudah 14 tahun di Aceh. Dan sudah menjadi penduduk Aceh. Dan wajar saya memakai nama Aceh karena saya sempat menjadi pimpinan API Aceh. Untuk sekarang siapa, Bang? Aku belum tahu juga. Besoklah aku tanya sama si Amar tadi, udah dikasih nomor WA-nya. Dia yang suruh ku atur kemarin. Abang udah Dia pindah bilang ke sana, Sibolga? Belum. Jadi kenapa ditukar? Kemarin mereka meminta aku jadi penasehat, Bang. Nah, ada permintaan mereka untuk menjadikan aku penasehat. Jadi ya terserahlah, aku bilang. Ya. Udah nanti WA aja. Iya Bang. Ini aku juga mau minta nomor WA. Mungkin aku nggak bisa dapatkan lagi nomor WA Bang. Kenapa? Ya aku udah follow Abang memang kan. Kan HP ku hilang Bang kemarin. Ayo udah nih kirim. Jadi akunku semuanya hilang semua. Maklum lah Bang, daerah Sibolga ini kan sudah 50-50. Ya, kok turun Bang? Ayah kok turun? Aduh. Kok bisa turun ya? Ya. Nantilah Bang, aku telepon lagi. Naik lagi ya Bang. Ditombak ya? Siapa yang nombak Bang? Mental itu. Tengok dulu dia di daftar tamu. Alah. Boleh DM tuh. Iya Bang, nanti ku ambil DM-nya, besok ku telepon Abang. Yep. Jadi kali Bang di sini, semenjak udah nyampe di sini. Kemarin kan aku sempat bicara sama siapa? Sama si Andi Silitonga. Jadi kan di sini walaupun 50-50, akhlak ya sama juga lah seperti di Medan lah Bang. Pantang silap. Iya ya.
Hilap aku bentar aja, cuma 5 menit aja aku ketinggalan perangkat itu di kedai dia. Pas waktu itu lagi live. Nah, cuman aku kecilin suara. Nah, aku letakkan HP-nya. Saat aku mau belanja, aku letakkan HP-nya di kursi itu. Aku kumpulin barang, ku antar ke motor. Baliknya uang diantarnya ke motor. Terakhirnya ya 5 menit berselang aku udah berangkat naik motor, balik lagi ke sana. Dia bilang nggak ada yang ketinggalan HP. Nah, parah juga lah. Ya. Ya, Tita, selamat bergabung Tita. Semua editor kalian semua yang ada di bawah. Engine, Winda, Ayang, selamat bergabung. Halo, buka suaranya. Aduh, nggak ada kalian naik ke atas, nggak ada suara. Gimana ini? Ketik aja apanya kalian. Naik-naik, cuman diam aja tuh ke atas. Kalau enggak, tarik aja permintaan kalian. Kalau tidak bersuara. Pasaman, selamat bergabung Pasaman. Ya nggak tahu gimana ini. Ada yang ingin bicara ini, ayo. Masa naik-naik nggak ada yang bicara? Maunya yang oten lah, yang oten, biar kita diskusi. Yang oten lah, yang Kristen. Yang membuat permintaan yang Kristen. Serba. Ryan, selamat bergabung Ryan. Nah, nggak ada yang bersuara lagi nih. Halo Mualim. Ayo, yang mau bergabung, Kang Dito, naik Kang Dito. Yang juga ini. Ayo, yang Kristen lah, yang Kristen biar kita diskusi. Pokoknya jangan orang ditunjukkan kali hotelnya. Terlalu hotel kalian. Nggak ada kan. Blesa Carlotti, mana Blesa Carlotti ya dari typingnya. Akun privat pula. Privat dia nggak buat permintaan sini. Apa di antara 707 orang yang di bawah ini cuman Islam semua? Nggak ada yang oten.
Ada, tapi longor. Aduh, aku mau ngasah lagi. Madu kubah hijau, Ustadz naik madu, Ustadz madu. Iya pengecut nih, Carlotinya pengecut, nggak ada, privat dia. Ayo, yang Kristen lah, yang buat permintaan yang Kristen. Islam semua aku tengok. Ayo, yang 700 di bawah, 700 orang di bawah. Tadi aku lagi diskusi di tempat Raja Dolar, Bang. Itu Sitorus. Sitorus kelimpungan aku buat. Saat aku bilang yang menjadi prakarsa penyalipan Yesus itu siapa? Aku bilang. Siapa yang menghasut Yudas untuk memberikan atau menjual Yesus, menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi, kepada ahli-ahli Taurat? Siapa? Aku bilang. Iblis, katanya. Berarti konsep penebusan dosa itu adalah konsep pengajaran dari iblis, karena memang ajaran Kristen adalah kreasi dan skenario daripada iblis. Karena penebusan dosa itu juga, atau dosa waris itu juga adalah hasil dari iblis. Jadi Yesus menebus dosa manusia kepada iblis, langsung kabur. Kenapa gitu? Naik sini. Naik. Aku nggak mau jawab kalau kamu di bawah. Ya, karena yang menjadi aktor utama di dalam menghasut Yudas untuk menjual Yesus adalah iblis. Maka konsep penebusan dosa adalah skenario yang disusun oleh iblis, yang diajarkan melalui Paulus yang datang sebagai roh halus. Ya. Ayo yang mau nanya, ayo naik sini, naik. Jangan Blesa Carlote, jangan privat. Akunmu privat. Ayo buat multi. Bentar. Raja David, selamat. Ya si Petra. Selamat pagi Petra. Halo, selamat pagi. Iya. Kristen ya? Ya, Kristen. Oke. Jadi ada yang ingin Anda tanyakan atau saya yang bertanya? Ada yang masih tanyakan. Ya, ada Bang. Boleh kan? Ya, silakan. Oke. Narasumber di sini yang menjadi teman diskusi saya siapa? Ini Ali Aceh. Ali Aceh.
Yang mana nih? Yang warna hijau. Oke. Yang lain diam ya. Nggak ada yang apa itu. Diam semua itu. Oke. Ayo. Yang menjadi Tuhannya orang Islam itu Allah atau Muhammad? Allah. Oke, Allah ya. Perbedaan daripada Al-Quran dan hadis apa? Baik, saya jelaskan ya. Izin saya jelaskan, jangan dipotong. Yang menjadi firman Tuhan itu adalah Al-Quran atau kalamullah. Dan hadis itu, hadis-hadis atau penjelasan-penjelasan tentang Al-Quran itu diberikan lewat hadis. Untuk yang mana tujuannya? Untuk mengajarkan atau menyampaikan secara mendetail atas hukum-hukum atau ajaran yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah kalamullah, yang mana sebelum penciptaan alam semesta, ya, Al-Quran itu sudah ada di Lauh Mahfuz. Lalu lewat malaikat Jibril disampaikan pada Rasulullah, baik secara bertemu muka langsung diajarkan maupun diberikan melalui kalam lafzi di dalam pemikiran Rasulullah. Jadi yang membedakan Al-Quran dan hadis. Hadis adalah pengungkapan atau perkataan daripada Rasulullah untuk menjelaskan ya apa-apa yang perlu dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan juga hadis atau perilaku hadis ini juga termasuk perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai wujud tuntunan daripada fikih atau hukum di dalam Islam, hukum-hukum di dalam agama Islam, atau cara beragama, atau cara atau syariat, ya, sebagai tuntunan syariat. Maka di dalam hadis juga dituliskan sebagai contoh Rasulullah bersunat. Ada hadis yang menerangkan, ya, Aisyah menerangkan bertemunya khitan dengan khitan maka wajib junub. Lalu ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah itu memang bersunat, dan juga menegaskan kewajiban manusia di dalam syariat untuk melakukan mandi wajib atau mandi junub. Atau sebagai contoh lagi, sebagai contoh An-Nahl ayat 123 diwajibkan apa di situ dikatakan, ikutlah akan milahnya Ibrahim, sesungguhnya engkau akan mendapatinya sebagai orang yang lurus, yang hamid, sebagai agama yang hanif. Di situ Rasulullah menjelaskan lewat hadis apa itu milah Ibrahim, menjelaskan melalui hadis, lewat hadis atau perkataan daripada Rasulullah. Dia mengajarkan milah Ibrahim, yang apa-apa milah Ibrahim itu, yaitu khitan, mencukur kumis, memotong kuku, mencukur bulu ketiak,
dan mencukur bulu kemaluan. Itulah perjanjian kekal antara Ibrahim dan Allah. Lalu diterangkan oleh Rasulullah melalui hadis. Itu yang membedakan hadis dan Al-Quran ya. Adanya penjabaran dari Al-Quran dan perilaku-perilaku syariat yang disyariatkan oleh Allah di dalam Islam. Taatilah Allah, taatilah Rasul katanya. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada Allah. Begitu. Nah, di Al-Quran di sana diterangkan bahwa Allah tidak pernah mengatakan atau menyebut bahwa hari kiamat hari Jumat. Sementara di hadis Muhammad mengatakan hari kiamat hari Jumat. Dari mana Muhammad tahu bahwa hari Jumat kiamat? Sementara Allah sendiri tidak pernah menginformasikan di Al-Quran hari Jumat kiamat. Silakan. Allah melebihkan Rasulullah daripada orang-orang di sekitar. Rasulullah adalah orang pilihan Allah yang diberikan kepadanya baik di luar atau kalam yang lain, yaitu kalam nafsi juga ada. Kamu paham nggak kalam nafsi dan kalam nafsi? Nah, kalau kamu tidak paham, ya silakan bertanya kepada guru yang lain. Tapi saya jelaskan bahwa Rasulullah adalah orang yang dilebihkan daripada orang-orang selain daripada orang yang diangkat, yang derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang di sekitarnya.